Sampai bertemu di kesempatan yang baru pada semester 2. Untuk materi pengolahan, kita akan belajar tentang materi makanan fungsional. Pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis sistem pengolahan makanan fungsional berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat, mengolah atau membuat makanan fungsional berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jenis dan karakteristik bahan, pengertian bahan nabati dan hewani. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dan diolah dari bahan dasar tanaman. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dan diolah dari hewan. Perbedaan karakteristik antara bahan nabati dan hewani. Bahan makanan hewani daya simpannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan bahan pangan nabati apabila dalam keadaan segar. Bahan hewani memiliki sifat lebih lunak daripada bahan nabati sehingga lebih mudah terpenetrasi oleh faktor ketekanan dari luar. Kebanyakan dari bahan pangan hewani adalah sumber karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Pengolahan makanan nabati dan hewani. Yang pertama, memotong dan mengupas. Pemerasan contohnya dengan membuat jus buah. Pemasakan meliputi menggoreng, merebus, memanggang, dan peragian, pencampuran, pengeringan semprot, pasteurisasi atau pemanasan, dan pengepakan. Macam-macam makanan fungsional. Berdasarkan sumbernya, makanan fungsional dibagi menjadi makan fungsional nabati yang merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan makanan tumbuhan, contohnya kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan teh. Kemudian makanan fungsional hewani, makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan, contohnya ikan, daging sapi, susu, dan produk-produk olahan lainnya. Berdasarkan cara pengolahannya, makanan fungsional digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu alami, tradisional, dan modern. Makanan fungsional alami merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali, contohnya buah-buahan dan sayuran segar yang bisa langsung dimakan. Sedangkan makanan fungsional tradisional merupakan makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya pengolahan tempe, dadi, yogurt, beras merah, sup, dan teh. Kalau di Kalimantan Tengah, contohnya seperti membuat wadi. Makan fungsional modern, yaitu makan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Contohnya, produk-produk makanan yang ditujukan khusus untuk diabetesi seperti diabetasol dan diabetamil. Teknik pengolahan makanan. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah, moist heat. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah, moist heat. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Teknik pengolahan makanan basah ini adalah pengolahan makanan dengan bantuan cairan. Cairan tersebut dapat berupa kaldu, stok, air, susu santan, dan bahan lainnya. Beberapa teknik yang dapat kita digunakan yaitu yang pertama adalah teknik boiling. Boiling adalah mengolah makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Biasanya yang diolah adalah daging segar, daging awet, telur, pasta sayuran, dan telur. Kemudian teknik braising. Teknik braising adalah teknik merebus makanan dengan cairan yang sedikit atau setengah dari jumlah bahan yang akan direbus. Kemudian teknik poaching itu sama seperti boiling. Poaching di sini adalah merebus bahan makanan di bawah titik didihnya. Kemudian teknik stewing. Stewing atau menggulai adalah mengolah makanan dengan terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbubu dengan api sedang. Kemudian ditambahkan bahan yang lain atau cairan yang lain seperti susu, santan, dan kaldu. Kemudian steaming. Steaming adalah teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih atau yang kita sebut dengan mengukus. Teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking, adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan.
yaitu dengan menggunakan minyak dalam jumlah yang lebih banyak yang dinamakan deep frying. Shallow frying adalah suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Ada dua cara, yaitu dengan cara pan frying atau salting. Pan frying menggoreng dengan minyak sedikit menggunakan frying pan. Kalau salting dengan cara mengolah bahan makanan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk dan dilakukan secara cepat. Kemudian roasting. Roasting adalah teknik mengolah makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Kemudian baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Kemudian grilling adalah teknik pengolahan makanan dengan cara diletakkan di atas lempengan besi panas atau di atas pan teflon yang diletakkan di atas perapian, kemudian suhunya 292 derajat Celcius. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang cara pengolahan dan beberapa teknik pengolahan dari makanan fungsional. Tugas anak-anak sekarang adalah mengidentifikasi cara pengolahan makanan tradisional yang ada di daerah kalian, kemudian membuatkan dalam tabel berapa teknik-teknik yang digunakan untuk makanan fungsional tradisional yang ada di daerah Kalimantan Tengah. Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan tetap jaga jarak.